EKTP bagi masyarakat kita. Kalau tidak mampu melakukan itu, maka khusus untuk Papua harus diberikan kebijakan khusus di mana masyarakat boleh memilih tidak menggunakan EKTP. Itu dua opsi yang kita tawarkan dari DPRP kepada Komnas HAM. Isu hak asasi manusia di Papua itu ada dalam zona pemerintahan Otsus. Otsus ini kan undang-undang negara Republik Indonesia yang diberikan kepada masyarakat Papua yang rohnya itu 3 tuh, afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan. Pemirsa, Ketua Komnas HAM Republik Indonesia berkunjung ke DPR Papua pasca menjabat selama 6 bulan. Ini dilakukan Ketua Komnas Adnike Novasigiro guna memperkenalkan diri kepada jajaran petinggi Dewan Perwakilan Rakyat Papua sekaligus melakukan pemantauan persoalan HAM yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Komnas HAM sendiri. Pimpinan DPR Papua setelah pertemuan bersama Ketua dan rombongan Komnas HAM RI kepada media mengungkapkan bahwa pertemuan bersama ini juga membahas bagaimana penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tanah Papua. Menurut Joni Banuarau, banyak pendampingan juga diberikan DPRP kepada masyarakat sipil yang mengalami pelanggaran HAM, sehingga DPRP bersama Komnas HAM samakan persepsi untuk penanganan masalah hak asasi di tanah Papua ke depannya. Maksud dan tujuan kunjungan mereka ke DPR, yang pertama ingin perkenalan karena ini adalah komisioner yang baru ya, baru 6 bulan bertugas, dan juga bicarakan beberapa isu-isu yang ada di tanah Papua, dan juga menyatakan komitmen untuk tetap akan mengawal semua proses-proses pelanggaran HAM yang ada sedang terproses di tanah Papua. Itu yang disampaikan. Tapi pelanggaran HAM itu ada pelanggaran HAM kekerasan, dan juga yang kedua adalah pelanggaran HAM kita tahu bahwa selama ini setiap kali ada kejadian-kejadian yang berindikasi pelanggaran HAM ya, atau ada korban masyarakat sipil yang menjadi korban dan sebagainya, selalu DPRP hadir ya, datang untuk mendampingi korban, keluarga korban ya, lalu mengawal sampai dengan proses hukumnya. Itu kan selama ini kita sudah jalan. Komnas HAM juga sama melakukan yang sama, sehingga tadi dari diskusi itu mungkin baiknya kita ada penyamaan persepsi sehingga nanti dalam melihat konteks masalah itu bisa punya persepsi yang sama soal pelanggaran HAM. Ada yang menjadi pelanggaran HAM, ada yang tidak, kan begitu. PKPU menegaskan bahwa yang berhak menggunakan hak pilih atau dapatkan suara adalah masyarakat yang memegang EKTP. Nyatanya kita tahu di Papua masih banyak sekali masyarakat kita yang di kampung-kampung yang tidak memiliki EKTP. Itu artinya mereka tidak terdaftar sebagai DPT nanti. Saat ini DPT sementara saja sudah melihat angka yang turun signifikan dari angka-angka yang DPT yang sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa akan banyak masyarakat kita, sekali lagi, yang adalah warga negara Republik Indonesia, tidak bisa menggunakan hak suaranya untuk memilih di pemilu nanti. Nah, ini akan menjadi konsen dari kami juga minta untuk menjadi konsen dari
Komnas HAM untuk melihat ini sehingga nanti semua warga negara yang ada di Papua bisa menggunakan hak pilihnya. Pemirsa, Joni Banua juga sampaikan keluhannya kepada Komnas HAM terkait pemilu 2024 nanti, di mana berdasarkan peraturan KPU RI bahwa yang berhak memilih adalah mereka yang memegang EKTP, dan kita tahu bersama masyarakat asli Papua belum semua memiliki KTP elektronik. Ini menjadi persoalan tentunya bagi orang asli Papua di kampung-kampung untuk memberikan hak politiknya dalam pemilu nanti. Kemudian di tempat yang sama, Wakil Ketua 3 DPR Papua, Julianus Rumbairusi mengatakan bahwa isu hak asasi manusia itu banyak terjadi dalam zona pemerintahan otonomi khusus. Otsus sendiri merupakan undang-undang negara Republik Indonesia yang rohnya itu ada 3, yakni afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan. Isu hak asasi manusia di Papua itu ada dalam zona pemerintahan Otsus. Otsus ini kan undang-undang negara Republik Indonesia yang diberikan kepada masyarakat Papua yang rohnya itu 3 tuh, afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan. Jadi itu yang tadi Pak Ketua sampaikan, kita inginkan ada hal-hal yang mungkin dia kelihatan diskriminatif tapi positif. Karena hanya dengan begitu maka kita bisa memberikan ruang, bisa memberikan kesempatan kepada orang asli Papua dalam bingkai negara Republik ini untuk dia merasa, oh ya, mungkin ada luka masa lalu tapi hari ini dengan Otsus dan dengan ini saya bisa lebih baik, lebih apa. Jadi seperti tadi Pak Ketua sampaikan untuk ya walaupun mungkin selama ini juga sudah ada kementerian lembaga tertentu yang sudah memberikan itu ya untuk misalnya soal pendidikan, tapi mungkin juga di yang lain-lain termasuk ekonomi tadi saya bilang. Ekonomi itu ya kalau tidak ada keberpihakan khusus ya nanti tetap tidak bisa, nanti akan tersisi dan itu suatu saat akan menjadi bom waktu terjadinya pelanggaran HAM. Itu saya kira kita tidak bisa mengingkari. Ya yang kedua itu mungkin yang pertama, jadi artinya diskriminasi positif itu dalam kaitan dengan HAM terkait dengan yang masalah sosial tadi itu mungkin salah satunya itu ya. Kemudian yang kedua ya tentu yang macam misalnya kemarin itu soal yang kita alami ya beberapa waktu lalu, saya kira teman-teman wartawan juga tahu misalnya semacam ada pembungkaman terhadap ruang-ruang demokrasi. Ya ini memang yang menjadi catatan kita bersama. Beberapa kali demo kan akhirnya anggota dewan harus ke sana apa begitu. Mungkin ini soal yang harus kita cari tujuannya sama-sama supaya ya aparat kepolisian terutama sebagai penanggung jawab keamanan harus juga sama-sama mengerti ini. Ya, kita di DPR ini kan Pak Ketua dalam banyak kesempatan sudah membuka ruang supaya kalau bisa sudah tidak usah inilah daripada bentrok dengan aparat, ini sudah beberapa orang perwakilan hadir, tapi itu kan tidak bisa juga. Jadi mungkin bagian-bagian ini yang harus kita cari solusi sama-sama supaya jangan ada kesan bahwa aparat kita dan pemerintah atau seperti itu dalam tanda petik mungkin seperti ingin membungkam demokrasi yang terjadi di sini. Saya kira kita catat akibat itu misalnya karena tidak boleh begini begitu akhirnya ada korban sampai korban jiwa di Aukimo, mungkin di mana-mana termasuk kita dari Jayapura ini juga sampai orang apa semua ya. Walaupun itu memang ya mungkin secara nalar juga kita juga berpikir ini kan hal yang begini, tapi ya ini Indonesia ini menjamin ada ruang demokrasi untuk orang boleh menyampaikan pendapat. Itu soalnya ada di situ. Ya mungkin yang terakhir itu soal itu ya. Ya ini mungkin kembali ke ekonomi tadi mungkin ya, soal macam misalnya benturan-benturan yang mungkin dalam sengaja dibenturkan untuk kepentingan investasi. Katakanlah misalnya soal kegiatan-kegiatan kelapa sawit bongkar bikin usaha kelapa sawit sekarang terakhir macam di Kabupaten Jayapura ya, Genyem itu, terus di Mapi, di mana itu, saya pikir memang ini orang asli Papua atau bukan orang asli Papua, tapi saya pikir nanti di mana saja, masa orang ada hidup di situ, tempatnya di mana dia
cari sagu di situ, berburu babi hutan, tikus tanah dan lain-lain di situ. Tiba-tiba ada investasi datang, dia tersingkir, terus dia nggak boleh bicara, dia diam, sudah ini pokoknya kamu ini sudah ya dikasih sekedar sembako atau bangun gereja atau masjid satu situ sudah, terima kasih saja sudah. Saya kira ini kan itu juga tidak bisa juga. Jadi yang kayak begini kan mungkin kita juga tadi minta lewat Pak Ketua juga sampaikan supaya pihak lain, artinya kementerian lembaga lain harus juga mengetahui itu. Dalam konteks Otsus misalnya, kita bicara undang-undang Otsus. Undang-undang Otsus ini kan cuma bicara dalam, ya kita di sini saja. Banyak kita perdasi-perdasi bawa ke Jakarta, tidak bisa jalan karena ternyata di kementerian lembaga lain tidak ada rujukan undang-undang Otsus di situ. Ini kan yang masalah utama. Benturan kepentingan karena kehutanan bicara begini, tapi kita minta dari sisi Otsus harus begini. Ternyata itu tidak bisa. Kita buat Perdasus begini tidak bisa karena ini undang-undang kehutanan bilang harus begini. Jadi undang-undang yang sifatnya sektoral ini, dia dalam banyak hal kan mengalahkan undang-undang Otsus. Dan ini masalah kita dari lalu yang kita bicara sampai gagalnya pelaksanaan undang-undang Otsus tahap pertama sebenarnya itu juga. Yang sekarang seperti dia mau berulang lagi begitu. Nah kalau ini terjadi terus saya pikir kita bicara mimpi menegakkan keadilan dan kebenaran lewat Komisi Hak Asasi Nasional Indonesia ini nanti akan terus terulang dan terulang. Mungkin dari saya begitu Pak. Pemirsa, lebih lanjut Romberusi sampaikan bahwa kita harus memberikan ruang kepada orang asli Papua supaya dia merasa menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai contoh, mungkin ada luka masa lalu, tetapi dengan hadirnya Otsus bisa memperbaiki atau mengobati itu semua dan bukan sebaliknya. DPRP harap agar di era kepemimpinan Ketua Komisioner Komnas HAM yang baru menjabat 6 bulan ini bisa lebih berdampak bagi masyarakat asli Papua. Dari Jayapura, Tim Liputan Berita Papua mengabarkan.